Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Nah, ketemu lagi sama Bu Anin. Kali ini kita sudah memasuki pembelajaran 2, subtema 1, tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Nah, kali ini kita belajar materi bahasa Indonesia, yaitu tentang gambar cerita. Gambar cerita itu seperti apa? Contohnya seperti ini. Kalau kalian pernah ke perpus atau sering ke perpustakaan, pasti sering melihat atau membaca buku yang terdiri atas gambar cerita seperti ini. Nah, gambar cerita ini sebetulnya merupakan gambar ilustrasi yang disertai dengan cerita, atau biasanya ceritanya lebih banyak tapi diberi gambar ilustrasi. Apa itu gambar ilustrasi? Gambar ilustrasi itu gambar yang digunakan untuk memperjelas cerita. Nah, kali ini nanti tugas kita adalah akan membuat cerita dengan menggunakan karangan atau kerangka cerita terlebih dahulu. Kalau di kelas 4 dulu kalian sering disuruh membaca cerita, lalu disuruh mencari tentang ide pokoknya atau kalimat utamanya. Nah, kali ini kita di kelas 5 kebalikannya. Kalian membuat kalimat utama atau ide pokok dulu, baru nanti dibuat ke cerita. Jadi kebalikannya. Sekarang kita membuat dulu, membaca aja. Nah, selanjutnya nanti Bu Anin akan menjelaskan tentang gimana sih bikin cerita yang bagus yang menggunakan kerangka karangan atau kerangka cerita. Nah, selanjutnya di sini Bu Anin punya gambar. Ini gambar ilustrasi ya. Gambar ilustrasi cerita, nanti ada cerita bebek si buruk rupa. Nah, di sini ada gambar nanti Bu Anin punya 4 gambar. Akan Bu Anin contohkan gimana caranya membuat kerangka karangan atau ide pokok dari karangan yang bisa dikembangkan. 1. Ada gambar. Di sini gambar bebek yang baru menetas. Nah, karena ada gambar begini, Bu Anin tulis aja bebek baru menetas. Ada 1 bebek yang berbeda. Tulis gitu aja. Geser. Gambar kedua. Gambar kedua ada bebek yang si buruk rupa tadi dijauhi oleh saudara-saudaranya yang berbeda sama dia. Nanti ditulis gini. Bebek buruk rupa dijauhi saudaranya. Sudah, itu aja. Itu termasuk karangan cerita. Lagi yang nomor 3 gambarnya bebeknya tampak sedih. Jadi bisa ditulis kerangka ceritanya bebek si buruk rupa sedang bersedih. Lalu lanjut yang keempat gambarnya bebek kok jadi angsa. Nah, ini nanti penutup ceritanya. Bebek si buruk rupa berubah menjadi angsa. Ditulis gitu aja ya. Itu sudah termasuk kerangka karangan atau kerangka cerita, atau kalau kamu di kelas 4 dulu belajarnya ide pokok. Dimana caranya kita bisa menulis, yaitu supaya gampang ada ide pokoknya. Nah, setelah bikin ide pokok seperti tadi, coba sekarang kita kembangkan menjadi sebuah cerita. Sekarang kita coba kembangkan ide pokok yang sudah kita tulis tadi menjadi sebuah cerita. Jadi tadi cerita yang tulisan yang sedikit bisa dijadikan tulisan yang banyak. Gimana caranya? Ya, harus kita pandai berimajinasi. Nah, kita panggil dulu gambar 1. Tadi kan ditulis bebek menetas, lalu ada 1 yang berbeda. Kita kembangkan jadi lebih panjang. Suatu hari hiduplah seekor induk bebek yang mengerami telur-telurnya. Ketika telur-telurnya menetas, ternyata ada 1 telur yang terlambat menetas. Telur-telur yang lain ketika menetas, ada bebek kuning-kuning yang menetas dari telur itu. Tetapi ada 1 telur yang ketika menetas bebeknya berwarna hitam. Nah, bebek-bebek kecil yang lain memanggil bebek hitam ini bebek si buruk rupa. Lanjut, kita ambil gambar yang kedua. Ini gambar yang kedua.
kedua, bebek si buruk rupa dijauhi sama saudara-saudaranya yang bebek kuning, ya kan gambarnya. Terus kita kembangkan dari kerangka karangan yang tadi kita kembangkan. Bebek si buruk rupa lama-kelamaan menyendiri, suka menyendiri dan tidak ingin bermain bersama saudara-saudaranya karena saudara-saudaranya selalu mengejek si buruk rupa karena si buruk rupa memiliki bulu yang berbeda. Lanjut yang nomor 3. Gambar yang nomor 3. Tadi si buruk rupa kelihatan bersedih ya, ditulisnya begitu. Nah, kita kembangkan. Saat malam hari tiba, si buruk rupa, si bebek buruk rupa menangis melihat langit. Dia sangat bersedih. Kenapa ya aku harus berbeda dengan teman-teman yang lain, dengan saudaraku yang lain? Lalu si buruk rupa menangis dan pergi dari kawanannya atau dari saudara-saudara dan ibunya. Nah, seperti itu mengembangkannya. Yang terakhir, geser gambar keempat. Nah, di sini tadi tiba-tiba ada gambar aksa. Kok ada gambar aksa? Ternyata si buruk rupa, tadi kita tulis si buruk rupa, si bebek buruk rupa berubah menjadi angsa. Kita bisa kembangkan. Dalam beberapa bulan kemudian, si bebek buruk rupa hidup menyendiri dan mencari makan sendiri. Dia hidup sebatang kara di samping danau. Lalu tiba-tiba dia lambat laun membesar, badannya membesar, bulu-bulunya tumbuh bulu-bulu baru. Ketika dia memasuki kolam, dia terkejut melihat dirinya. Wah, kenapa aku jadi seperti ini? Cantik sekali. Nah, itulah ternyata si bebek buruk rupa tadi adalah seekor angsa, bukan seekor bebek. Jadi dia sekarang tumbuh besar menjadi angsa yang cantik. Gitu teman-teman, anak-anak. Cara membuat karangan atau cerita. Kita tulis dulu kerangkanya alias oret-oretannya, istilahnya seperti itu. Kita tulis dulu lalu dikembangkan menjadi cerita yang panjang. Nanti di tema kalian pembelajaran 2 di situ ada sebuah gambar kelinci, gambar yang berurutan. Nanti bisa kalian ceritakan, kalian buat cerita dari gambar itu, terus dikumpulkan seperti biasa di Google Classroom ya. Bu Anin dan Bu Sofi tunggu sampai besok. Bikin cerita aja. Sudah kelas 5 pasti sudah bisa, sudah pinter, sudah biasa membaca. Silahkan membuat karangan cerita atau cerita bergambar yang ada di buku tema. Oke? Bu Anin dan Bu Sofi tunggu kiriman tugasnya di Google Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.